Merupakan mobil yang diperuntukkan untuk rakyat. Merupakan mobil yang basicnya dari mobil tahun 70-an. Namun diproduksi tahun 90-an. Merupakan mobil yang berpenggerak roda belakang yang berharga sangat menarik. Ini adalah Mazda MR90. YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Mazda dulu di Indonesia terkenal dengan mobil-mobil pahe dan paha. Paket hemat, berbeda dengan sekarang. Sekarang sasarannya adalah kasta-kasta menengah ke atas. Dulu Mazda tahun 90-an membuat mobil seperti ini, sebuah hatchback yang murah agar bisa dijangkau oleh rakyat Indonesia. Namun sayangnya harapan ini tidak begitu berhasil karena beberapa tahun setelahnya keluarlah yang namanya mobil nasional Timor yang jelas lebih ganteng, lebih canggih, dan tentunya sama murahnya. Oke, MR90 ini mungkin bentuknya kurang bagus, tapi kenapa bisa murah? Karena pada tahun 90-an, Indomobil Group sudah punya mesin sendiri, namun tidak punya sasis dan bodi, sehingga diputuskan untuk mengambil cetakan Mazda yang sudah ada sejak tahun 70-an. Yes, itu adalah Mazda 323 Familia akhir tahun 70-an. Lalu bahan-bahan tersebut digabungkan menjadi ini, Mazda MR90. MR90 itu sebenarnya adalah singkatan dari mobil rakyat 90. Dan 90 itu adalah tahun keluarnya. Karena basicnya memang diambil dari Mazda 323 tahun 70-an, maka bentuknya pun tidak berbeda jauh, kecuali moncong dan buntutnya. Oh iya, segmen MR90 ini pada saat keluar yaitu untuk menyaingi Toyota Kijang. Agak nggak ada hubungannya, tapi ya sudahlah. Sama-sama punya moncong dan dipakai untuk angkutan barang dan keluarga juga bisa. Namun hal ini tentunya kurang berhasil karena MR90 ternyata tidak bisa dikategorikan sebagai minibus sehingga harga mobil dan pajaknya tetap lebih mahal daripada Kijang. Iyalah, namun Mazda tidak putus asa. Karena tidak bisa bersaing dengan Kijang, dibuatlah versi wagonnya dengan nama Mazda Van Trend. Dan yang versi wagon ini akhirnya bisa bersaing dengan Kijang, namun tetap saja 5-seater, sehingga tetap Kijang belum tersaingi pada saat itu. Balik lagi ke MR90, mobil yang dibuat untuk rakyat. Apa saja kelebihan mobil rakyat ini? Reviewnya akan dilanjutkan oleh mamang-mamang used car itu, Mamang Ican. Silakan Mamang. Mobil rakyat tahun 90-an keluar, tahun 91 berubah namanya jadi Mr. 90 karena dia nggak laku pada tahun 90-an. Terus tahun 93 itu facelift menjadi baby boomer. Hah? Ih, Mamang robot ih. Lah, Ih, robot. ini kan used car 90 loh. Iya 90, tapi kan waktu Exif kan saya juga ikut retro. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo. Jadi gimana? Nggak, used car. Retro juga. Used car. Ya. Woi, udah beresek, gua lagi ngayal. Facelift Iya. itu di tahun 93, Paman. Buat modelir 94. Iya. Launchingnya 93, dipasarinnya 94. Udah komen deh. Jadi gimana nih? Pokoknya tulis yang bener ya, 93 apa 94 nih. Tapi yang bener, used car apa retro? Ayo. Used car. Retro juga, nggak mau Used car. tahu. Retro. Used car. Ya udah. Ya. Jadi gini. Jadi ini tahun berapa nih? Jelasin. Nah, ayo kan? Jelasin kan? Iya udah. Nah, ini jadinya. Ini MR90. Ini belum jadi Mister nih. Belum. Belum, ini 91. Kalau yang tahun 90, jadi kan Mazda MR90 itu pertama kali keluar tahun 90. Nah, Ya, ini 90 kan? benar. Tapi bedanya itu sama yang model ini, bempernya beda. Bempernya itu lebih kurus, jelek. Oh gitu? Iya kan? Iya sih, lebih kurus. Bempernya jelek. Terus pakai dop, velg Itu MR90. Itu MR90. Kalau Mister 90 keluar 91. Ini dia nih mobilnya nih. mobilnya ini. Ya. Bempernya jadi lebih panjang. Itu yang trim GLX. Ini GLX. GLX. Wah, keren kan? Nih Keren. Ini jarang banget loh. Yang spoiler udah pakai spoiler yang modelnya kayak gini garis-garis. Ini jarang banget, Mang.
lampunya bening lagi ya. Jarang Nah, ini banget. lampu depannya itu sama kayak Mazda 626 yang tahun 84-an. Ya, Iya, ya, bener kan? tahun 83 84 Ya. ada tuh. 626. 626 pertama yang front wheel drive. Itu lampu Iya, depannya iya. gini. Baru keinget. Terus Tapi- jadi kecil ya. Grillnya jadi kecil Jadi- gara-gara jadi- dia lebar. Jadi lebih sipit kan? Iya. Nah, karena Mazda MR-90 itu platformnya mengambil Mazda 323 GLC yang tahun 70-an akhir, itu aslinya lampunya bulat. Ya bulat, Nah, betul. Karena ini pakai lampunya 626, Ya. sipit. Kalau aslinya lampunya bulat, ini garis bodinya jadi nggak ketemu. Ya dong, iya kan? Iya bener. Nanti Ini di dilihat sini deh, nih. garis Tuh, bodinya. nggak ketemu. Karena lampu aslinya nggak sepanjang ini. Jadi lampunya di sini. Jadi supaya kelihatan lebih modern, ceritanya tahun 90-an pakai lampunya yang lebih sipit, bumpernya juga lebih bagus. Tapi basicnya ini serupa banget sama 323 GLC yang tahun 70-an akhir. Ya. Oke, Sampai basis-basisnya. sampai basis semua-muanya. Kaki-kakinya, mesinnya. Mesinnya serupa banget, tapi yang ini udah 5 speed. Karena udah tahun 90-an kan, kalau yang GLC Ya. masih 4 speed. Mesinnya juga diperbesar, aslinya 1300. Di MR90 itu jadi 1400, jadi digedein dikit. Enak ya dijelasin terus. Maaf. Jadi retro apa used car? Panjang ya? 3,82, bener nggak? Kok bisa tepat gitu sih? Padahal kan cuma jalan kaki doang. Kaki. Wheelbase 2,3 meteran. Bener nggak? Wheelbase-nya Iya. edan. Coba jelaskan yang lainnya. Oh, mau ngetes, oke. Jadi Coba. kalau MR90 yang pertama kali keluar, itu nggak ada list bodinya. Jadi gundul, Betul. lontos banget. Masuk yang trim GLX, sampai akhirnya ke Baby Boomers tahun 93 atau 94 itu, Ah. ada list body. Nih, Oh ada. ini Ya. terus dipakai juga di Ventren. Ya kan? Ya, betul. Nah ini tahu nggak karet body ini ya? Ini mahal. Mahal banget. Tahu nggak yang Vantren berapa? Saya pernah, Sekeliling 2 juta. Bener. Karena saya pernah punya Ventren, jadi, iya kan? Jangan dikasih tahu paman. Apa? Nanti pada nyolongin ini semua. Itu korbannya saya. Kekurangannya Mazda ini, mesin gampang, kaki-kaki gampang, body part ada, mahal tapinya. Itu aja. Mahal. Ya udah. Nah terus ini kan ceritanya mobil rakyat. Hmm. Headlampnya 626. Iya Murah juga. nggak tuh kira-kira? Iya juga. Iya. Seri 6 loh. Itu sedan mahal loh 626 itu. Jadi ya gitulah. Ayo explore apa lagi di pinggir. Kita tes kemampuan paman. Apalagi Kalau ini used car. udah used car mah udah pasti hafal. Ayo velgnya. PCD-nya berapa coba? Nah, PCD-nya ayo. Ayo. Saya hafal. Ya, Hafal. hafal. Ini yang susah soalnya Ini cari susah. PCD. Iya. 4 kali 110. Samanya sama kayak Toyota Corolla KE20 sama Daihatsu Hijet. Ya, itu. Susah cari peleknya. Jadi kalau tuker-tukeran velg pasti Mazda lagi. Kalau nggak pakai apa namanya teh? Adaptor. Udah. Adaptor. Itu Tapi jadi salah nggak satu orisinil. solusi. Tapi jadi nggak enak gitu pakainya Iya, juga. kalau velg original ya ini kayak gini nih. Nih, peleknya orisinilnya kayak gini. Orisinil. Depannya cakram, belakangnya Tetap tromol. tromol. Terus apalagi yang kurang nih? Ada satu lagi yang kurang. Side Paman- skirt. Ya, itu dia. Kalau yang GLX yang tahun-tahun 91-an itu, Ya. ada trim GLX itu ada side skirtnya. Tapi ini nggak ada. Ini lagi nggak ada, mungkin lagi diumpetin. Sayang soalnya. Lah, kalau list body aja mahal, kalau side skirt hilang siapa Iya yang bikin? gila. Iya sih. Iya kan? Iya. Ya udah mending disimpan aja lah. Nah, terus spionnya juga masih model tipis Manual. gini. Full manual. Antenanya di pinggir. Dah, kalau Mazda Baby Boomer itu nggak ada kasta-kastanya cuman GLX, GLX sama biasa. yang biasa. Dah, pembedanya cuman dari velgnya. Velg sama itu bumper itu bentuk Ya, bumpernya. bempernya. Dah, Dan cuman spoiler itu. ini. Ya, spoiler belakang. Kita ke belakang yuk. Belakangnya. Ini kan GLX. Diam dulu. Ini basicnya kan GLC kan sebetulnya kan. iya. Kalau yang GLC tahun 70-an something, cuman setengah gini aja. Bener nggak? Dan kotak-kotak kecil. Ya. bentuknya. Iya benar, kota-kota kecil. Terus kalau udah Baby Boomer kayak gini kan, tahun 90 kayak gini juga. Ya. Baby Boomer ada tulisan Baby Boomer Yes. di sini. Bener? Bener. Keren emang used car sih. Kalau Baby Boomers ada kurang satu lagi. Apa lebih? Wiper belakang. Ada spoiler nih kalau Ada GLX. spoiler, GLX. Baby Boomer juga ada. Ada. Baby Boomer. Pasti Tapi ada. kalau Baby yang Boomer pasti ada. yang MR90 belum tentu ada. Gundul. Ah, Dia gundul. Dah,
knalpotnya keluarnya di kiri. Ini kan perkeong ya? Perkeong. Oh, Yo, saudaranya ada yang beda loh. Pantren di sebelah sini. Kenapa? Per daun. Nah, itu dia. Oh, Itu dia. Yuskar. Pinter juga ternyata. Yuskar. Boleh juga. Tuh, buka bagasinya juga Manual. masih pakai manual cekruk gitu aja gitu. Kita lihat nih bagasinya seluas apa nih. Mana sih? Masih ada nampannya. Lumayan sih. Iya. Oh, tapi memang lantainya tinggi ya. Iya, lantainya tinggi. Makanya ini dibilang ya bukan minibus di STNK-nya, Dot. Hitungnya masuknya sedan ya? Masuknya sedan. Jadi makanya harganya mahal. Padahal kan dia saingannya waktu dulu dibuatnya ini tujuannya untuk menyaingi Zebra, Kijang. Kijing Mamang. Iya, Kijing Mamang gitu. Terus makanya di tahun 94 nggak puas tuh Mazda ngeluarin Pantren. 93-an ya. Bedanya lebih panjang, pakai per daun, bener-bener buat kargo. Makanya dibilangnya dia minibus kalau yang Pantren. Ini sedan. Ini sedan. Kayaknya pajaknya mahal kayaknya. Makanya harganya jadi 20 berapa dulu? 24. Ya, 24 juta. Oh, 90. Kijing itu Kijang itu 18 juta barunya. Ini 24 juta. Jauhnya 6 juta kan. Jauh. Pada saat itu 6 juta tuh gede mahal banget. Loh. Bisa beli motor Iya. 2 kali. Iya. 2 kali bisa beli motor 2. Iya. Ini makanya tapi tinggi ya. Ini lumayan. Terus Ini tinggi, lantainya tuh tinggi. bawahnya Ban serap kan? ban serep. Wah, masih dikancing-kancingin. Nah, kita lihat buka aja deh. Kalian pengen tahu juga isinya tuh. Karpetnya tuh masih ada gitu loh. Iya. Tuh, Wah, keling-kelingannya masih jelas semua nih, lihat tuh. Nggak ada bekas nabrak. ini siapa sih yang punya? Ntar kita ngobrol lah. Iya, ngobrol aja di kita. Ini pastilah. Iya. Lihat dalamnya dulu dong. Iya. Bagasinya emang nggak terlalu gede ya, nggak terlalu istimewa banget. Makanya kadang-kadang ini banyak yang hilang. Dicopot sekarang, dicopot terus lupa naro. Lupa naro. Terus speakernya taruh di belakang loh di situ. Ini bisa dilipat loh joknya, Mang. Hah, seriusan? Bisa. Seriusan? Bisa pasti. Oh iya, flat floor. Nah, rata kan. Oh iya, mungkin kalau sering dilipat-lipat, ini kan dilepas. Iya. Lupa naro, hilang. Hilang. Untungnya ini masih ada nih. Wah, hebat nih. Yang rawat nih itu loh, saya salut loh. Ini kan dulu mobil kerja gitu kan. Makanya biasanya kilometer MR, Gondrong-gondrong. gondrong-gondrong semua. Gondrong-gondrong yang rawatnya asal-asalan, udah gitu mobilnya bandel. Jadi ngerawat biasa-biasa aja mobilnya, Iya. nggak nyerah-nyerah. Jalan terus mobilnya. Kita cek row 2. Ini lihat. Wow, Rasanya enak banget ya. masih kerang. Tapi ini ya, atas itu masih body aslinya, masih power by sterek gitu. Terus tarikannya kayak zebra, tarikannya juga kayak zebra. Ini karena masih tahun 70-an banget kan desainnya kan? Iya. Diserap ke tahun 90-an, 90-an. tapi nggak dimodif. Segini ya, duduk. Ini nyetirnya enak nggak? Coba nyetir enak. Itu Paman enak Didot. tadi segini. Segini? Ya, segini ya. Coba Ini. ya. Coba. Segitu enak nggak, Paman? Kok lupa sih dulu jangan pakai Pantren. Segitu? Segini kayaknya. Iya Segini. benar segini. Segini gimana? Oke nggak belakang? Enggak kan? Kebayang kan? Ada satu jari sih, cuman agak-agak sedikit kena gitu loh. Kalau kita misalnya pengen duduk santai, ya gitu. kena. Cuma kalau duduknya proper, kayak formal banget gitu ya. Duduk nggak- corporate. Ya duduk korporat. Itu ada satu jari headroom. Headroom lihat nih. Wah, pendek ya, Pendek banget. agak sempit ya ternyata ya. Sempit. Headroomnya, cuman duduknya enak nih, joknya enak. Terus nggak terlalu tegak-tegak banget ke belakang. Headrestnya nyatu, armrestnya nggak ada. Di tengah, ini gundukannya gede ini parah banget. sekali. Ini parah banget. Dulu saya juga komplain. Ini kenapa gede banget? Karena kan askopel. Oh, Kan dia di pengeras dalam belakang, sini. di Oh, dalam. Oke. Nah, Makanya kalau gini. di tengah, Enak. enak sih. Ya cuman gini, Duduknya jadi gitu. Jadi nggak buat berempat, bertiga. bertiga. Ya, bertiga.
disediain pegangan juga, tapi di belakang nggak ada seat belt karena ini adalah mobil tahun 90-an yang sangat ekonomis pada saat itu. Kita coba di posisi nyetir sama Paman deh, udah jelasin deh. Tuh. Pindah tuh. Nih, ini udah posisi duduk saya yang paling Tinggi berapa? 174. 174. Oh, lebih tinggi 2 cm daripada Mamang. Makanya ini. Iya. Tuh, ini cuma 3 jari lah. Ya, posisi duduknya memang harus seperti ini, Mang. Soalnya kan setirnya jadi supaya bisa belok enak. Ini kan nggak power steering. Berat banget tuh. Enggak, mobilnya kan enteng. Power steering baru ada di Ventren itu tahun 95 ke atas. Oh. Karena udah IPS, tapi yang sebelum-sebelumnya termasuk MR nggak power steering. Semua MR baby boomer nggak pakai power steering. Power steering. Kayaknya mungkin baby boomer Yang terakhir mungkin. Tapi kalau yang MR semua nggak ada power steering. Ya, keluar dari pabrik ya. Jadi ya segini deh posisi duduk yang paling yang mungkin kan seperti ini. Oke. Empuk. Ini empuk. Ini desainnya sesuai yang tahun GLC yang tahun 70-an loh. Ini topinya kecil. Ini juga nih panel instrumennya juga yang itu ngerucut gitu ke depan gitu ya. Kayak Corolla tahun 70-an kan. Nah, jadi kenapa harus dikerucutin? Karena biar angka-angkanya lebih gede daripada aslinya. Kalau yang kecil ini panel instrumennya buatan Aichi Tokei. Kalau yang udah gede, Baby Boomer sama Ventren, panelnya buatan video, keren kan? Wah, video lagi. Mercedes ya? Panelnya. Nah ini terus, nih lucu nih. Ini kan kalau dimatiin, bensinnya habis, temperaturnya kok malah naik. Tapi ntar pasti kontak, baru dia turun. Coba kontak. Nih coba. AC-nya dingin nggak? Biasanya Mazda kayak gini dingin nih. Iya. Gampang soalnya. Karena ini karburator. Kacau. 2 kali. Tuh kan? Tuh. Nah, iya bener. Jadi sama nih. ya? Nah, nih kalau dimatiin ya, bensinnya habis, temperaturnya kayak overheat. Iya. Dikontak. Langsung sama. Oh. Unik sekali. 1, 2, 3, 4. Long throw juga. 5, ya kan? Long throw loh. Long throw, iya. Kayak mobil barang. Karena kan, ya mobil tahun 70-an rata-rata kan long throw ya. Iya. Coba AC. Wah, tinggal tambah idle up. Mantap. Ih, langsung dingin dong. Ih, bener. Mazda kayak MR, Ventren itu pasti AC-nya dingin-dingin. Nggak tahu kenapa. Aduh, nyes. Gampang banget dibuat dinginnya. Aduh, enak banget ini AC. Dingin. Iya, asli. Nah, terus itu tuh apa? Ada langsam. Ini cuk. Ini buat ada rokok-rokokan. Nah, rokok-rokokan. Ini kalau bisa dibilang AC-nya AC gendong kan ini kan. AC gantung. Nah, di situ apa tuh? Ini apa defogger belakang? Defogger belakang dong tahun 90-an, mobil rakyat gitu loh. Terus udah sih. Ini fitur intermittent ada dia. Ini mobilmu dulu ceritanya mobil murah. Tapi udah ada. Kijang belum ada kan? Nggak ada, kijang nggak ada. Iya. Intermittent ada. Cuma nggak ada RPM. RPM nggak ada. Rem tangannya udah di sini. Ini dong. Power window. Nah, yang GLX. Kalau yang biasa itu manual. Masih itu ya? Ya. Engkol. Lumayan. Ya, gedean kijang. Gedean kijang. Sedan. Itu dingin banget AC-nya sumpah. Nah, lucunya kebiasaan buka kap mesin sebelah kanan. Pasti sebelah sini. Iya, kayak rem tangan itu. Iya, kayak rem tangan. Mau lihat mesinnya? Boleh. Yuk. Ih, bukannya lucu. Lah. Dikunci. Biar nggak ngejeblak. Nggak usah pakai gini-gini, nyari-nyari gitu, nggak usah. Di situ. Wah, ini dia mesinnya. Nih, mesinnya ya. 1400. Bener nggak? Bener. Penggerak roda belakang, manual 5 percepatan, nggak ada yang matic-nya karena dia mobil rakyat ya. Terus ya powernya paling 62 horsepower, torsinya 112. Ya, 112 Nm. Itu sesimpel itu dan udah SOHC nih. SOHC loh. SOHC. Mazda itu udah mesin SOHC dari tahun 60-an akhir. Hebat nggak? Itu buat di mobil murah, bukan mobil sport. Dulu kan biasanya kok OHC itu wah pasti mobil yang mahal atau mobil sport. Ya. Mazda nggak. Caranya lain dia. Ih, si rapih nih. Nggak ada rembes-rembes. Rembes-rembes, mengkilat semua. Ininya masih, ini nih biru nih. Biru. Emang biru. Mau Ventren, Interplay juga ada yang kayak gini, ya kan? Biru kayak gini semua. Ini mesinnya sederhana, ini kayak kijang perawatnya. Gampang spare partnya. Tapi OHC, dah gitu aja. OHC, itu aja. Jadi, ini tipe mesinnya kan F4
FA4. FA4. Ya. Tapi tadi sempat bilang kan, ini sempat bahas nih awal-awal nih. Ini basicnya dari mesin UC 1300 punya Mazda 808. Kenapa? Stempel pabriknya masih ada tulisan UC. Oh iya. Iya ya. Jadi ini mesin UC yang di oversize. Kalau di Oh, 808 kan gitu. 1300. Ya. Ini 1415. Hmm. Jadi pistonnya digedein dikit. Tapi semua internalnya kayak krek as apa itu sama kayak UC. Jadi mesin emang tahun 70-an. Hebat ya, dari tahun 70-an teknologinya sampai detik ini masih sehat. Iya. Dah, gue Keren. penasaran nih, pengen ngobrol sama yang punya, Mang. Kamu ngobrol Saya dulu. pengen ngobrol sama yang punya, penasaran. Boleh. Boleh. Ntar Kok saya bisa mau, sih? mau ke ini toilet dulu Mana? bentar deh. Ya, Toilet dulu. Mama nggak tanggung Beser. jawab ninggalin saya sendiri. Ayah. Later. Nah, ternyata yang punya Mazda MR-90 ini itu masih muda banget usianya. Dia pilih ini pasti ada maksudnya nih. Kenapa kok pilih Mazda MR-90 buat kendaraan andalan nih? Ini pasti ada maksudnya tersendiri. Entah itu mau ikut event atau apa, ntar kita tanya sendiri. Oke, ini dia nih. Ini ownernya nih. Namanya Kenzi. Halo. Kenzi. Kenzi ini dia ikut slalom loh. Udah banyak banget prestasinya. Udah berapa tahun Kenzi ikut slalom? Ikut slalom dari awal akhir 2022 ya. 2000. 21 ya 22. Oh, dari akhir tahun 2022. Itu pakai apa? Kenzi biasanya pakai apa? Pakai Brio itu FWD. Tuh, Kelas FWD. kan. Udah tahu nih alasannya kenapa nih dia pakai mobil ini nih. Karena mau ikut kelas yang lain. Iya, mau coba ikut di kelas FWD yang kelas B lebih susah soalnya. Oh, lebih tricky ya? Iya, buat upgrade skill. Wah, itu berarti buat ngasah skill. Jadi biasanya kalau slalom awal-awal pakai front wheel drive. Rata-rata ya? Rata-rata sih front wheel drive. Front wheel drive. Tuh makanya Kenzi selama ini pakai Honda Brio. Karena dia mau mengasah skillnya, Iya. pengen naik kelas nih ceritanya, pengen coba kelas RWD itu kelas apa ya namanya? Kelas B. Kelas B. Nah, itu kelas B. Makanya dia pilih ini, Mazda MR-90. Kok MR-90 sih, Kenzi? Kenapa nggak mobil lain? Kan masih banyak, maksudnya yang RWD kan masih banyak. Soalnya yang DX banyak dipakai sama cocok sama track slalom di Indonesia ya ini. Kalau pakai DX kan sedan ada pantatnya itu kepanjangan jadi kurang enak buat di dalam track. Kata Mamang tadi, wheelbase-nya 2, Iya. cuma 2,3, pendek. Udah pendek, rear wheel drive. Jadi manuvernya bisa lebih lincah. Iya, benar. Lebih gampang. Lebih gampang kan? Jadi nanti pasti ada modif doang. Ada. Ini masih standar kan? Paling modifnya apa? Kayak kaki pasti ya? Kayak kaki pasti, gardan dilas sama rem tangan diganti hidrolik. Oh, ini apa? Ini kan masih kabel ya? Iya. Nanti dibikin hidrolik biar lebih tajam lagi ya? Iya. Lebih pakem. Oke. Waktu nyari susah nggak Kenzi? Ini. Mobil ini. Lumayan sih waktu itu nyarinya, dapat yang kondisi begini. Oh iya. Iya pasti. Nyarinya waktu itu enggak setahun ya. Hampir setahun kayak ada. Setahun loh. Nyari kondisi kayak gitu. Ya iyalah, maksudnya kalau misalnya mau buat pakai lama, jangan yang mobil udah capek ya, mesti yang bagus apalagi gitu, nanti tinggal buat slalom. buat slalom. Iya, apa? Mesti yang rapih lah, yang semuanya nggak keroposan, yang Sasisnya sehat masih lah. bagus. Nah. Bahannya bagus. Nah, terus apa namanya? Kan waktu beli ini, terus ada yang dirapi-rapin dikit pasti kan? Itu on the deal susah nggak sih, Kenzi? Dia apa spare part gitu? Spare part ya. Kalau kayak kaki sama mesin enggak sih? Oh enggak ya? Heeh. Aman berarti, cuma body part aja yang Body belum ada ini apa-apain. ya masih standar semua ya. Iya. Tapi memang basicnya ini nanti mau buat slalom, jadi body nggak diapa-apain. Enggak, cuma rem, kayak kaki. kaki sama gardan nanti di pantek palingan ya. Mesin paling Mesin dioprek. di tuning lagi ya. Iya. Oke. Itu. Jadi memang Mazda MR-90, Mazda Ventren itu secara mechanical simple banget. Perawatnya gampang, under deal-nya juga cukup terjangkau. Tapi emang nyari mobilnya yang masih oke, Susah. sah. Kenzi aja nyari yang kondisi kayak gini setahun. Aduh, lega. Ih, Apa sih? orang sih udah ngobrol sama ownernya. Ngapain tadi di dalam? Iya biasa. Menghindar pasti ini. Manusiawi. Panggilan alam ya. Iya. Udah tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sama yang punya. Dah. Dia mau buat slalom. Oh, pantesan. Makanya Rear wheel drive. Rear wheel drive, wheelbase-nya pendek.
Iya juga. Kondisinya masih bagus dan hatchback kan. Kalau Corolla DX kan pasti Panjang, bagasi sedan. sedan. Sedan banget. Nah, makanya mau pakai ini. Gitu ceritanya. Mumpung belum diacak-acak, Mang. Ya. Cobain dah. Boleh? Boleh. Oh. Takut siapa? Nah, gas. Ikut nggak? Enggak, Kenapa? nanti sempit. Kenapa sempit? Kan ruang kepalanya. Lega loh. Ya udah, kita coba. Dah. Dah. Wah, akhirnya kita coba lagi namanya mobil-mobil tua tapi dengan kondisi original di tahun 90-an. Jadi ngerasa bangga banget gitu nyetirnya tuh. Oh, ternyata orang-orang di tahun 90-an tuh nyetirnya begini ya rasanya ya. Bapak-bapak kita atau mungkin om kita yang pernah berjaya di tahun 90-an nyetir mobil kayak gini tuh ya begini rasanya. Basic banget kalau MR90. Ini mirip rasanya kayak nyetir Kijang, cuma posisinya di bawah karena dia memang formatnya sebuah sedan, sebuah hatchback. Jadinya kita merasa di bawah, cuman tetap aja. Ini karena desainnya tahun 80-an, tahun 70-an, dashboardnya tuh rendah. Cuman dengan nuansa modern dashboardnya gitu. Khas roda belakang ya, itu kalau kita gas ada nih kayak Avanza gitu loh. Karena ada gardan belakangnya bunyi, itu AC-nya dingin. Ini nggak pakai kaca film, AC-nya dingin. Udah lebih dari cukup lah untuk mobil umur segini, AC-nya dingin segini. Oke, Jakarta loh. Terus ya kalau naik mobil ini ya, ini serasa kita naik Kijang gitu ya. Jadi cepet kenal sama mobilnya. Jadi pedal gasnya segitu, koplingnya entengnya segini. Jadi ini koplingnya tergolong lumayan enteng. Pindah giginya juga nggak terlalu kagok-kagok amat. Cepet kenal nih sama mobilnya. Pilar A-nya sangat kecil, pandangan ke depannya luas, kacanya gede-gede, ke belakang enak. Cuman satu, kalau misalnya disetir sama cewek ini mungkin agak berat karena dia belum power steering. Cuman kalau kita udah tahu selahnya, ini walaupun nggak pakai power steering tergolong enteng menurut Mamang. Majuin dikit-dikit gitu ya, ngerambat dikit, puterin setirnya, tergolong enteng untuk yang nggak pakai power steering. Luwes banget ya mobilnya ya, nggak perlu penyesuaian. Kalau mobil Eropa tuh kayak ada gerdeg-gerdegnya atau mungkin ada selah di koplingnya. Kalau ini tuh kayak, ayo mau kemana? Ayo langsung Kijang, tapi versi sedan. Untuk di kemacetan enak, torsinya juga enak, kayak stop and go kayak gini nih. Berhenti-berhentinya tuh enak, ngegasnya juga enak, tenaganya cukup untuk di dalam kota, untuk selap-selip juga oke, cukup gesit, cuman memang remnya agak sesuatu. Ya, persis kayak Ventren yang agak ngeglosor. Bawaannya gitu. Jadi harus dalam banget baru kerasa pakemnya. Nah, kan? Saya agak ngeglosor gitu loh. Mamang bilang enak ini versi tahun 90-an ya. Kalau dipakai sekarang di 2023 gimana, Mang? Mobil baby boomer. Mamang bilang oke. Cuma masalahnya mobilnya tuh udah agak langka. Untuk kondisi seperti ini itu sulit sekali carinya. Harganya juga nggak terlalu mahal. Cuman mencari kondisi begini sulit banget. Wah, suspensinya nih ya. Suspensinya empuk tapi kaku. Gimana ya ngejelasin ya? Jadi dia tuh empuk di kondisi tertentu, cuman dia kaku, nggak terlalu mengayun enak gitu kayak Kijang, enggak. Jadi dia kayak sedan banget sih ya. Suspensinya kayak gitu. Jadi kalau ketemu nih lobang yang gede, bruak gitu, kayak nggak enak aja gitu nabraknya. Jadi kerasa kayak pengen dihindarin aja lobangnya. Kalau Kijang gitu ya, kalau Kijang ini ya cerita Kijang, ada lobang dikit ditabrak aja nggak kerasa tuh. Kalau ini ditabrak lubangnya itu masih gerak-gerak gitu, mobilnya tuh kayak bergoyang habis. Cuman kalau di kondisi lurus kayak gini, kita cruising itu enak banget, smooth bawaannya. Lebih enak daripada Kijang. Nah, bandingin sama Kijang karena ada seumur. Kijang kotak ya. Ini istilahnya ya kalau punya mobil ini ya, lu mau punya Ayla kayak mau punya apa, kalau kondisinya kayak gini sih nggak kepikiran tuh kayak pengen punya Ayla. Udah gitu apalagi yang punya cicilan. Mendingan naik mobil beginian, nggak ada cicilan,
bulan depan nggak usah ngebayangin harus bayar apa. Cuman kita punya mobil yang proper. Dah, enak dipakainya sehari-hari ini sih. Oke, giginya memang lebih panjang-panjang ratio giginya ya daripada Kijang ya. Ini ada polisi tidur depan, kita coba. Nah, kan. Agak kaku dia. Tapi dibilang empuk ya empuk. Tidak semengayun Kijang. Wah, senangnya naik mobil tahun 90-an. MR90 nih, apalagi kita lagi di jalan tol. Dan ya rasanya pure tahun 90-an banget, yang agak kaku suspensinya kalau MR90 ya. Handlingnya ya bener sih, emang ada harga ada rupa sih. Jadi memang kerasa ya, ketika waktu di kota tuh enak banget tuh. Ya kalau bisa dibilang ini kalau Ayla-nya lah kalau di zaman sekarang. Zaman dulu ini terbilang enak. Dia lebih enak daripada Kijang. Cuman kerasa chipnya gitu, dari suspensinya kerasa chip, dari handlingnya juga untuk sebuah sedan ini enggak gitu ya. Cuma kalau untuk multiguna, ini sedan multiguna, mobil yang bisa dimobilisasi tiap hari, dipakai perang, ini kayaknya udah lebih dari cukup MR90. Ini mobil bisa disisa-sisa. Jadi peruntukan ya kalau emang pengen beli MR90, mobil yang untuk disiksa. Makanya jarang banget MR90 yang dipakai untuk koleksi-koleksi gitu, enggak. Makanya masih ada harga yang 20-an bahkan belasan pun ada. Cuman suatu kehormatan memang kalau MR90 dijadikan koleksi gitu, karena mobilnya tuh jarang sekali yang bisa dikatakan luar biasa stunning kayak brand new on dealer gitu, nggak ada. Oke, mari kita coba akselerasinya. Oke. Dah. 100 km per jam ke atas. Torsinya oke, bawahnya enak, cuman RPM atasnya ngep. Ya. MR90. Terus juga suspensinya memang agak mantul-mantul ya, terutama yang belakang. Nah, kan? Agak mantul-mantul yang belakang. Yang depannya oke, belakangnya mantul-mantul. Walaupun dia udah perkeong, cuma memang tidak dibilang nyaman sih nyaman ya, cuman nggak senyaman itu gitu. Cuma kalau jadi penumpang sih masih bisa tidur lah di belakang, masih nyaman. Tapi gila juga ya dulu Mazda ya. Mobil yang sudah ada di tahun 70-an, 79, baru dipublish ke tahun 90-an itu, ya ini jadinya MR90. Ini berarti rasa-rasa orang tahun 70-an secara nggak langsung hampir mirip dengan ini. Kekedapan kabinnya juga no. Kedengeran sekali suara ban, suara mesinnya masuk, suara mobil yang lagi ngebut nih mau lewat, itu kedengeran. Kalau bisa dinilai 5,5 dari 10. Overall mengenai Mazda MR90, mobil yang masih asik untuk dikendarai, mobil yang serbaguna dan mudah perawatannya karena teknologinya masih konvensional. Spare partnya pun masih banyak tersedia. Namun karena dulu mobil ini diperuntukkan sebagai mobil untuk pekerja, membuat jadi sulit untuk menemukan mobil yang kondisinya masih enak untuk dikendarai. Harganya pun sangat menarik sekali. Apabila Anda beruntung, Anda bisa menemukan MR90 ini di harga belasan juta saja. Murah sekali. Namun, apabila Anda menemukan mobil yang terawat, harganya bisa di atas 20 jutaan. Bagaimana menurut Anda tentang MR90 ini? Silahkan komentar di bawah.
Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.